Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Likistisi Bincang Asik bersama Ormawa. Saya Natasha Dianjastra Putri dari BPH Hima Politista, Sekolah Vokasi IPB. Ada banyak Ormawa yang ada di sekolah vokasi. Salah satunya adalah AgriMuvi. AgriMuvi merupakan salah satu organisasi yang ada di sekolah vokasi IPB yang bertujuan untuk mengembangkan bakat di bidang perfilman. Telah terhubung bersama kita Ketua AgriMuvi. Langsung saja, tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Kak Fatur Novriantomo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fatur Novriantomo dari Program Studi Komunikasi Angkatan 55. Saat ini gue diamanahkan untuk menjadi ketua dari organisasi kemahasiswaan AgriMuvi periode 2019-2020. Langsung saja ya Kak untuk pertanyaan pertama. Menurut Kakak, organisasi itu apa sih arti organisasi menurut Kakak? Terus apa sih dampak yang Kakak dapatkan setelah mengikuti organisasi? Oke, kalau organisasi buat gue itu kayak sebuah ruang ya, di mana berkumpulnya orang-orang yang punya satu visi yang sama untuk senantiasa bahu-membahu bekerja sama mencapai misi-misi tertentu. Yang dimana di dalamnya itu kita bisa mengembangkan kemampuan diri, bisa berdiskusi, bisa bertukar pandangan, dan yang paling utama bagi gue organisasi itu adalah tempat di mana kita bisa saling berbagi kebermanfaatan sih. Lalu soal mungkin tadi apa ya, dampak ya? Ya. Kalau dampaknya banyak banget sih kalau bagi gue ya. Tapi mungkin yang bisa gue bilang adalah dampaknya ini 100% positif, dalam arti dampak yang udah gue serap atau gue dapatkan itu membawa ke arah yang positif gitu. Gue bisa belajar soal bagaimana cara bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan orang-orang, membangun hubungan yang baik, belajar untuk tidak egosentris dan memikirkan keputusan yang baik untuk bersama. Dan yang paling seru adalah gue bisa menantang diri untuk mengemban suatu tanggung jawab yang secara ukuran itu bisa dibilang tanggung jawabnya besar gitu di organisasi ini. Gitu sih kalau berdasarkan pengalaman gue. Oke Kak, mungkin ada tips dari Kakak nggak? Bagaimana cara mengatur waktu dalam organisasi? Mengatur waktu ya? Ada tips tersendiri nggak dari Kakak gitu? Oke. Kalau soal tips mengatur waktu dalam berorganisasi, mungkin gue akan bicara secara umumnya ya. Secara umumnya mungkin kita sebagai anggota organisasi itu tentu harus terus ingat dengan niat kita, lalu juga ingat soal komitmen dan juga tanggung jawab kita di dalam organisasi. Jadi ketika kita sudah ingat soal niat, komitmen, dan tanggung jawab, walaupun organisasi ini misalkan kita jadikan urutan kedua atau ketiga dalam skala prioritas kita, ya kita gak akan semata-mata menyepelekannya gitu. Jadi soal 3 poin utama tadi, niat, komitmen, dan tanggung jawab, kita gak bakal keteteran lah ibaratnya. Jadi kita bisa enak ngaturnya. Itu sih kalau dari gue ya. Nah tadi Kakak udah memaparkan tips, terus untuk selanjutnya nih motivasi Kakak untuk menjadi ketua dari AgriMuvi itu apa ya Kak? Motivasi gue sebenarnya lebih ke berani mengambil tantangan baru ya, berupa mengemban tanggung jawab yang gue rasa berat tapi bisa berbuah manfaat buat gue. Jadi sebenarnya harapan gue untuk menjadi ketua ini, gue bisa mengevaluasi diri dan menemukan bagian dari diri gue yang mungkin dalam tanda kutip belum tergali gitu. Begitu misal tentang gue belajar tentang leadership dan problem solving ketika gue memimpin suatu organisasi. Selain itu juga gue ingin membuat perubahan dan mengembangkan organisasi AgriMuvi ini, karena berdasarkan pengalaman gue selama menjadi anggota sebelumnya, gue itu percaya dan melihat potensi besar di AgriMuvi ini, bahwa AgriMuvi ini sebenarnya bisa jauh berkembang menjadi lebih baik. Kalau alasan lainnya sih karena memang gue cinta dengan dunia sinema dan dunia perfilman. Jadi ketika diamanahkan untuk memimpin organisasi yang memang bergerak di bidang seni audiovisual, terutama film ya, seperti AgriMuvi ini ya,
Jadi gue nggak keberatan sih, itu sih paling. Wah, luar biasa ya Kak motivasi dari Kakak untuk menjadi seorang ketua. Mungkin untuk selanjutnya, pelajaran apa aja sih Kak yang bisa Kakak petik selama mengikuti organisasi? Wah, banyak banget ya, banyak. Mungkin sebelumnya udah disinggung di awal. Mungkin yang udah sempet disinggung tadi soal misalkan kita belajar soal kerjasama, membangun hubungan, berkomunikasi, belajar menjaga niat dan komitmen, dan juga belajar soal pemahaman tanggung jawab kita. Lalu juga manfaat yang paling gue rasakan adalah gue punya relasi yang banyak, dalam arti sangat membuahkan manfaat gitu. Bisa kita jadi punya kenalan yang diajak untuk bertukar pandangan dan bertukar hal-hal yang positif lah. Jadi punya relasinya itu benar-benar bisa membuahkan manfaat yang baik. Dan mungkin kalau selama menjabat sebagai ketua Ormawa, saya bisa belajar banyak soal yang namanya bersabar dan percaya kepada rekan-rekan anggota di Agrimovie gitu sih. Oke, terakhir nih Kak. Belum deh, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, apa sih Kak pesan dan saran yang bisa Kakak berikan kepada orang-orang yang belum berorganisasi untuk mau berorganisasi, dan untuk orang yang sedang berorganisasi untuk terus bersemangat berorganisasi? Menurut Kakak, saran dan pesan yang Kakak akan berikan kepada mereka seperti apa ya Kak? Bagi yang belum berorganisasi dan ada niatan untuk berorganisasi, ya hayulah gitu berorganisasi, karena memang jika dibarengi dengan niat dan komitmen tentunya dijamin ya akan membuahkan banyak manfaat gitu. Dan bagi yang sudah berorganisasi, pesan gue mungkin tetap semangat, tetap konsisten, karena kalian ini yang udah berorganisasi sebelumnya, kalian itu telah dipercaya untuk menjadi bagian dari tubuh sebuah organisasi gitu. Nah, ngomong soal tubuh sebuah organisasi, gue punya suatu pengibaratan nih soal organisasi. Jadi jikalau organisasi ini diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka anggota-anggota yang aktif itu vitamin gitu ya, yang terus memberikan kesehatan. Dan anggota-anggota yang apatis atau yang pasif itu ibarat penyakit. Nah, kita sebut aja misalkan penyakitnya ini kanker gitu lah misalnya. Nah, semisal satu anggota ini melupakan tanggung jawabnya gitu, dalam arti dia jadi pasif atau jadi apatis, maka dalam tanda kutip kanker itu akan menjalar di dalam tubuh organisasi. Ya masa iya suatu organisasi harus berhenti nafasnya karena apatisme yang menjalar di dalam internal anggota organisasi tersebut gitu. Jadi pesan gue tinggal pilih aja, mau jadi manfaat, mau jadi vitamin atau mau jadi kanker gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak, Himapolikista itu gimana ya Kak? Himapolikista, kalau berdasarkan yang gue lihat dari akun Instagramnya ya, kan gue sempet kepoin gitu. Dan jujur aja gue salut banget sama Likista ini, karena gue lihat kalian ini punya konten-konten di-upload gitu. Kayak kalau nggak salah kemarin gue lihat ada webinar sama ya salah satunya ini ya podcast Likista ini gitu. Jadi walaupun koordinasi secara langsung, secara tatap muka gitu ya, tapi kalian tetap konsisten dalam menghasilkan konten yang bermanfaat. Itu gue sangat salut sih, kalian keren. Nah, nggak terasa nih Kak, kita udah sampai di penghujung acara bincang asik kita pada malam hari ini. Mungkin kita boleh kasih jargon dulu nggak Kak? Minta jargon Likista dulu boleh. Dari Kakak. Kalau Kakak udah tahu belum Kak jargon dari Likista? Sempet tahu tapi sebentar. Salam apa ya? Salam. Kalau saya bilang Likista, Kakak bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oh iya, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, bisa ya Kak? Bisa. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, makasih Kak. Mungkin boleh minta jargon Agrimovie juga nih, minta diajarin sama Kakak. Oh boleh. Jadi Agrimovie punya jargonnya gini. Ketika gue bilang Agrimovie, kalian balasnya make movie with harmony. Oke, siap Kak. Oke, Agrimovie make movie with harmony. Nice, nah gitu. Alhamdulillah untuk acara bincang asik bersama Ormawa hari ini telah selesai kita laksanakan, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Kak Fatur sebelumnya
juga sangat bermanfaat dan sangat memotivasi kita untuk terus bersemangat, untuk terus berorganisasi, dan untuk terus berprestasi. Terima kasih ya Kak telah hadir dalam acara Bincang Asik pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya, Likista. Akhir kata, saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah sunnah, penyempurna ibadah wajib. Begitu pula hubungan antara organisasi dan IPK. Organisasi itu sunnah dan IPK itu wajib. Jika yang sunnah ditinggalkan, maka ibadah wajib terasa kurang sempurna. Jika tidak berorganisasi, IPK yang sempurna hampir seakan sia-sia. Banyak kelebihan ibadah sunnah, begitu pula dengan organisasi. Akan banyak manfaat yang dirasakan bagi orang-orang yang menjalaninya dengan sepenuh hati.